Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal bagaimana tagline visi misi menjadikan Jakarta yang sudah tidak lagi menjadi ibu kota tapi menjadi kota global, pusat perekonomian, terutama harus terintegrasi soal transportasi juga tadi sudah disebutkan oleh tim sukses masing-masing pasangan calon. Tapi saya menarik sekali ke Mas Agung. Mas Agung, saya belum mendengar ada kebijakan populis yang cukup mengena. Apakah kebijakan populis ini juga bisa menjadi daya tarik atau daya pikat warga Jakarta untuk memilih salah satu pasangan calon? Iya, sebelum ke sana Mbak Adisti, saya tadi coba elaborasi ya visi misi semua paslon yang sudah terupload di media gitu. Jadi kalau secara kuantitas saya lihat memang pasangan RK Suswono ini paling tebal nih. Ada 67 halaman kalau tidak salah. Disusul pasangan Pram Rano ada 23 halaman. Nah yang paling singkat tuh Pak Dharma Pongrekun ya, 4 halaman gitu. Nah saya kira saya memang tidak menemukan apa yang menjadi pertanyaan Adisti tadi, program populisnya yang mana gitu. Saya breakdown misalkan soal macet, soal banjir, sama ya, masih normatif gitu. Walaupun pengayaannya cukup detail di Pak RK Suswono misalkan, saya apresiasi karena itu bisa membuka cakrawala berpikir pemilih rasional lebih dalam. Tapi memang masukannya adalah ini harus ada timeline. Semua jubir harus mempersiapkan timeline bagaimana operasionalisasi pelaksanaan masing-masing program-program itu supaya apa? Supaya jelas ujungnya, tidak kemudian ketika nanti mau dieksekusi nggak tahu siapa yang bertanggung jawab. Karena rata-rata gubernur Jakarta ini kan makin kesini makin satu periode ya. Jadi kita susah nagihnya seperti itu. Tiba-tiba apalagi kalau halamannya banyak ya. Iya, nah itu. Nagihnya banyak dong. Nah satu yang kedua memang saya melihat selain soal timeline, yang kedua operasionalisasinya gitu. Tadi ini arahannya supaya lebih catchy, lebih asik melihat dan mendengarnya. Apa yang paling bisa dijual untuk mengatasi transportasi macet ya, transportasi publik, oke, Jaklingko, integrasi dan seterusnya. Tapi apa nilai tambahnya ketika ada di Mas Pram, ada di Pak RK Suswono, ada di Pak Dharma gitu. Supaya apa? Supaya publik makin mudah lagi gitu. Kebaharuannya apa sih? Ya, Jaklingko, integrasi, apanya nih? Ada yang dimurahin kah? Digratisin kah? Kan kata-kata itu buat saya penting supaya apa? Supaya pemilih-pemilih rasional atau yang belum tertarik untuk memilih semakin tertarik, sehingga masing-masing pasangan ini memang sangat sulit untuk dilewatkan atau untuk dipilih. Mereka akan, ayo gue pilih deh, daripada gue nggak coblos tiga-tiganya atau nggak pakai suara gue, mending gue pilih si A, si B, si C. Supaya apa? Supaya aspirasi gue tersampaikan untuk mengatasi macet dan banjir. Nah, banjir pun juga gitu. Banjir apa nih yang mau dibuat menarik dan sehingga memang bisa selesai masalah banjirnya. Bukan lagi soal kayak buat tanggul raksasa, pompa diperbanyak. Itu kan biasa, sudah pernah. Kalau bahasa Bang Ciko tadi kurang konsisten aja nih. Tapi kan pemilih yang Gen Z milenial ini pengen tahu ada mungkin semacam kartu Jakarta bebas banjir misalnya selain KJP dan kartu Jakarta sehat, dengan menunjukkan itu banjir hilang misalkan, kan begitu-begitu. Ya dirumuskanlah sama jubir dan tim ahlinya. Supaya apa? Jadi ringkasan dari eksekutif summary-nya dari visi misi tadi ada nih Jakarta apa supaya langsung nempel di langsung ingatan mengena, publik. langsung ada proximity-nya ke warga. Ya betul. Jadi ini loh narasi sederhananya soal banjir. Ini Jakarta bebas banjir dengan apa? Jakarta bebas macet dengan apa? Jakarta. Kalau di pasangan Pram sudah ada tuh Jakarta berseri, Jakarta apa gitu. Tapi belum menukik. Nah, jadi harus ada satu narasi besar setiap program itu, sekedar masukan aja. Jadi jangan kita logika elektoral apalagi di warga Jakarta ini Gen Z kritis, rasional dan juga realistis begitu ya. Ini yang harus tetap mengena program-programnya. Jangan terlalu normatif lah. Jangan terlalu normatif ya. Itu yang kemudian jadi pesan, jangan terlalu normatif. Jadi jangan, ini maksudnya apa sih gitu. Jangan ini maksudnya gimana sih? Nah, kebijakan populis yang kayak misalkan ya Prabowo Gibran kan udah jelas ya, makan siang gratis gitu kan, yang nanti akan diwujudkan 5 tahun mendatang, insya Allah ya kan. Nah kalau pasangan Pramono Rano, tadi saya baru melihat ada kebijakan populis yang dijanjikan oleh pasangan Pramono Rano, janji pengemudi ojek daring jadi pekerja formal dengan gaji UMR. Benarkah demikian? Saya rasa itu penting ya, karena kalau kita bicara tadi bicara soal Jakarta global, ya kan, kita bicara soal Jakarta menjadi pusat perekonomian, menjadi pusat di mana ketersambungan antar
dunia dengan Indonesia melalui kota Jakarta gitu. Kalau masyarakatnya juga tidak sejahtera. Kalau kita bicara soal upah minimum kan itu keterkaitannya dengan kesejahteraan. Betul. Kita bicara soal lapangan pekerjaan. Nah, selama ini memang itu menjadi masalah di Jakarta yang Jabodetabek khususnya yang tidak bisa kita tutup mata ya. Artinya hubungan antar mitra dalam tanda kutip ya. Penyedia aplikasi dengan mitra pengemudi gitu misalnya. Tetapi kan kalau kita bicara soal mitra, kita melihat juga harus mapping dan lakukan pemetaan apakah mitra itu kemudian posisinya sejajar ya kan? Apakah tidak ada manipulasi di situ atau eksploitasi di sana. Nah, ini yang harus juga kita betul-betul sasar ya, bukan bermaksud menyerang para teman-teman yang bergerak di bidang aplikasi ini, tetapi kita harus bicara soal keadilan. Ini yang dan kesetaraan. Dan ini kalau menyebut mitra, artinya kita bermitra. Disti kan bekerja untuk Kompas TV, bukan bermitra dengan Kompas TV gitu. Jadi jelas posisinya dan pastinya lebih dari UMR gajinya. Nah, ini yang kita harus betul-betul kaji lagi ke depan. Tetapi saya rasa ini bukan hal yang tidak mungkin. Ada 2,5 juta pengemudi ojek online di Jabodetabek. Kalau Jakarta sendiri yang berKTP Jakarta ada separuhnya, 1,25 juta. Nah, itu saya rasa kita juga harus akui biaya hidup di Jakarta ini nggak murah, tinggi, ya kan, kontrakan tuh nggak murah, ya 500.000 kita nggak dapat tempat yang layak sebenarnya. Apalagi udah punya kalau kita anak. bicara di proximity Jakarta ya, kalau kita bukan bicara pinggiran, lagi punya anak harus sekolah, walaupun sekolah gratis misalnya, tapi kan transportasinya juga bayar, ya kan, makan siangnya juga. Mudah-mudahan betul-betul jadi gratis nih dari Pak Prabowo nih ya buat anak-anak sekolah. Tetapi kita lihat apakah langsung di tahun depan atau tidak. Tetapi pada prinsipnya itu tadi, bahwa semangatnya adalah bagaimana semua warga Jakarta yang bekerja mendapatkan imbalan atau gaji yang sesuai dan mampu untuk membiayai kehidupan dengan biaya tinggi di Jakarta ini. Termasuk UMP di Jakarta akan dinaikkan? Insya Allah. Berapa Kita persen? lihat dulu nanti. Oke, Masih belum dikaji mau terus. janji ya untuk berapa penaikannya. Oke, saya ke Bung Falino. Bung Falino, ini menarik ya, kebijakan-kebijakan populis yang tadi baru saja saya cari gitu ya. Kalau Pramono Rano ini ingin ada UMR begitu bagi ojek daring, khususnya ojek daring yang di Jakarta masih dikaji. Soal UMP juga katanya naik tapi belum tahu berapa persen. Nah, kalau dari pasangan RK Susono saya baru lihat baca ini RK sedang kalkulasi anggaran makan siang gratis untuk pengemudi ojek daring. Benar? Ya, memang itu sudah disampaikan oleh pasangan kami dan untuk meluruskan bahwa ini bukan tiap hari, Mbak Disti. Gimana? Bukan tiap hari. Bukan Oh, tiap bukan hari. setiap hari. Oke, kalau tiap hari juga agak boncos ya berarti ya. Betul, karena kan ini menyangkut juga jumlah pengemudi ojol yang cukup banyak. Tapi pesannya kami ingin sampaikan adalah bukan soal makan gratisnya, tapi bahwa pasangan Ridwan Kamil dan Suswono ini peduli dengan teman-teman driver dari ojek online dan seterusnya. Kami akan lakukan tentu sesuai dengan anggaran yang tersedia, tapi minimal sekali seminggu setiap Jumat misalnya kita akan Jumat melakukan berkah misalkan. Jumat berkah, betul. Ini menjadi salah satu apa yang akan kami lakukan. Tapi kembali tadi ke pertanyaan awalnya Mbak Disti, kebijakan populis apa yang kira-kira pasangan Ridwan Kamil dan Suswono akan lakukan gitu bila insya Allah mendapat amanat untuk memimpin Jakarta. Kalau kita bicara kebijakan populis tentu harus menyangkut kebutuhan dasar Mbak Disti. Nah tadi sudah berulang kali kita bahas mengenai transportasi misalnya. Pasangan Ridwan Kamil dan Suswono ingin memastikan bahwa transportasi itu akan terintegrasi. Karena kalau kita lihat data, setiap harinya itu ada 3 juta orang yang keluar masuk Jakarta untuk bekerja. Nah, ini menjadi satu permasalahan yang memang harus ada jalan keluarnya. Oke. Jalan keluarnya salah satunya adalah selain memastikan bahwa ada transportasi yang terintegrasi, kami memastikan adanya koordinasi dengan para kepala daerah di sekitar Jakarta. Karena ini ada simbiosis mutualisme antara daerah-daerah sekitar Jakarta dan Jakarta sendiri. Jangan sampai ada ego sektoral ya. Jakarta, betul, bekerja di Jakarta untuk mencari nafkah. Itu adalah satu-satu poin untuk daerah di sekitar Jakarta. Oke. Dan untuk Jakarta sendiri ini sangat diperlukan karena akan menggerakkan perekonomian Jakarta. Sehingga yang akan kami pastikan adalah koordinasi antar kepala daerah di daerah sekitar Jakarta akan berjalan baik. Yang kedua, bagi mereka yang mempunyai mobil pribadi tapi tidak ingin bermacet-macet lagi, kami akan membuat park and ride nantinya di sekitar jalan tol. Sehingga
para warga di luar atau sekitar Jakarta yang ingin bekerja di Jakarta tetap bisa menggunakan mobilnya ke satu lokasi dan mereka bisa parkir mobilnya di sana sehingga mereka bisa memakai transportasi publik dari titik tersebut karena yaitu salah satu problem daripada transportasi publik di Jakarta adalah interconnectednya masih belum 100%. Nah ini yang akan kita kerjakan nanti bila memang memastikan bahwa transportasi itu menjadi sesuatu yang utama. Yang lainnya tentu tetap terkait dengan kesehatan dan pendidikan. Kami menjanjikan bahwa memang tidak ada boleh anak yang putus sekolah di Jakarta hanya karena masalah biaya. Oke. Ini yang kita akan pastikan. Berarti KJP masih terus dilanjutkan ya? Masih terus dilanjutkan, betul. Termasuk juga untuk kesehatan juga masih terus dilanjutkan kartu-kartu legacy dari Pak Anies Baswedan terdahulu. Ya, semua yang berjalan dengan baik, legacy dari gubernur terdahulu akan kita pertahankan dan seperti saya sempat sebutkan, even namanya pun kita tidak akan rubah. Gitu. Oke, atau top up-nya yang dinaikkan. Ya, atau kalau sekali lagi setiap periode gubernur itu tentu permasalahannya bisa berbeda-beda. Mungkin penekanannya akan sedikit berbeda. Nah ini yang akan kami coba jawab. Hal-hal yang belum ada tentu kami akan tambah dengan inovasi. Tapi hal-hal yang sudah berjalan baik tentu kami akan teruskan. Sehingga warga Jakarta ini mempunyai kepastian, Mbak Disti. Tadi seperti disebutkan bahwa siklus politik adalah setiap 5 tahun. Nah kita tidak mau warga Jakarta itu merasa setiap 5 tahun akan ada perubahan yang bisa mengganggu kenyamanan mereka sebagai seorang warga karena ada program yang tidak dijalankan lagi. Nah itu semangat kami, pasangan Ridwan Kamil dan Suswono adalah itu. Dan terutama juga Pak Ridwan Kamil sudah berpengalaman mengelola wilayah baik sebagai wali kota dan sebagai gubernur. Dan satu hal yang mungkin publik belum tahu bahwa Pak Ridwan Kamil ini sudah berpengalaman menangani masalah di Jakarta karena sudah 7 tahun menjadi penasihat gubernur di zaman Pak Sutioso dan Pak Fauzi Bowo. Ini menjadi modal besar beliau. Oke, kalau Bang Nelson, ini kan kebijakan populis tadi sudah dikatakan ada berbagai macam yang kemudian menarik adalah soal ojek daring. RK Suswono mengatakan tim suksesnya ada makan siang gratis, misalkan tidak setiap hari, tapi misalkan di hari Jumat, misalkan Jumat Berkah, bermitra dengan warteg lah misalkan begitu. Kemudian kalau dari pasangan Pram dan juga Rano ini soal UMR yang lagi dikaji. Kalau Darmakun sendiri, apa kebijakan populis yang dirasa oke, ini bisa untuk mendongkrak Darmakun menjadi gubernur Jakarta? Terima kasih. Darmakun adalah inovator, ini satu. Karena kita independen, tidak tergantung hal-hal yang ada di atasnya. Oleh karena itu, kita akan menciptakan yang belum ada, tentunya menjadi ada sepanjang normatif. Yang tidak ada menjadi ada salah satunya? Mereka berdua adalah relawan beradab dan pahlawan-pahlawan yang beradab. Sepertinya kesehatan dan keselamatan di tempat umum ini kita harus terpelihara ya. Dan ini Oke, sayang sekali masih. Kita lihat bagaimana naik dan juga tidak ada lagi orang di mana karena sebagian kesehatan termasuk pendidikan sudah diberikan secara gratis. Mana penduduk DKI ini harus berbasis kepentingan masyarakat. Oke, kami tangkap sedikit komunikasi kita sedikit bermasalah karena terputus suara dari Bang Nelson, tapi saya sudah menangkap soal bagaimana pendidikan, kesehatan, inovasi yang nantinya akan dilakukan oleh Darmakun begitu ya, soal tagline dan juga visi misi yang tadi sudah disebutkan. Terakhir Mas Agung, soal adu tagline, visi misi, soal kebijakan populis masih relevankah untuk warga Jakarta? Tentu sangat relevan ya, karena kita tahu pemilih rasional ini cukup tinggi jumlahnya di Jakarta, sehingga mau tidak mau seluruh elemen dari kandidat, apakah itu tim sesnya, partainya, ya simpatisannya, relawannya itu mau tidak mau harus kerja lebih keras, kerja lebih cerdas, dan kerja lebih as-as yang lain supaya apa? Kerja keras, kerja cerdas. Ya. Ikhlas dan tuntas gitu supaya apa? Supaya benar-benar beres Jakartanya seperti itu. Agar apa? Agar
agar ada harapan yang baru dan mereka bisa melihat alternatif dari banyak paslon ini. Saya kira itu penting ya. Tapi ya mesti kreatif, mesti beda, mesti unik gitu. Jangan sampai tadi normatif, akademis penting, tapi kalau di ruang publik kalau bisa lebih lebih smooth, lebih soft, lebih cantik lah gitu, supaya lebih banyak yang tertarik dengan Pilkada Jakarta karena ada kekhawatiran soal partisipasi, menimbang ya situasinya beda dengan yang sebelumnya, begitu kompetitif, kemudian ada arahan juga orang tidak terlalu tertarik karena tidak terlalu terlibat misalkan. Nah ini kerja ekstra buat semua paslon supaya apa? Supaya Jakarta menarik pilkadanya gitu. Dan saya memang berharap ada gebrakan-gebrakan terus. Misalkan semua paslon, saya janji nggak akan maju Pilpres 2029, tanda tangan kontrak politik, kan itu menarik. Itu menarik kan? Wah ini gua nunggu nih misalkan. Atau tanda tangan kontrak politik Jakarta bebas banjir 2027 misalkan. Jadi 2 tahun saya maju, beres banjir, beres macet, minimal ada progres. Misalnya seperti itu. Sehingga pemilih langsung, ini gua banget nih. Yang jelas-jelas aja lah. Pasti. Nah itu kan gebrakan. Tapi kan ini landai terus, kan datar terus. Jadi ya biasa aja gitu. Kita nggak ada hentakannya ke pemilih ini. Jadi jangan cuma hanya lipstik aja ya? Betul, seperti itu. Oke, itulah yang kemudian dinantikan oleh warga Jakarta, harus ada gebrakan yang pasti, yang jelas-jelas saja. Termasuk juga pasangan RK Suswono jelas sekali mengatakan, Bung RK percaya diri sekali Pilkada Jakarta ini 1 putaran. Benarkah, Bung Fah? Tentu itu harapan kami. Dan saya yakin semua paslon akan berharap yang sama. Oke. Mas Ciko, Apa? soal 1 putaran. Pertanyaannya sama? 1 putaran. Oh, kayaknya hari ini juga udah menang. Tapi kan itu semangatnya harus begitu, spiritnya harus begitu. Artinya kalau sudah memutuskan maju, Mas Pram dan Bang Dul, mereka juga sudah harus yakin bahwa harus bisa memenangkan ini. Tapi intinya gini, kita tidak bicara soal menang-menangkan. Kita bicara soal memenangkan hati warga Jakarta. Kita tidak mengalahkan siapa-siapa di sini. Kita ingin mengalahkan problem-problem yang ada di Jakarta. Kita bukan ingin mengalahkan Pak Ridwan Kamil atau Pak Pongrekun, Dharma, dan lain-lain. Tapi intinya kami ingin mengalahkan segala problematika yang ada di Jakarta ini. Dan yang menang adalah semua warga Jakarta, termasuk Kang RK. Karena kan istrinya baru terpilih jadi anggota DPR RI. Jadi kalau kita menang, istri Kang RK, Mbak Atalia juga menang. Artinya dia akan tinggal di Jakarta yang dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur terbaik yang ada. Oke, baik. Terakhir, Bung Nelson, Dharma Kun, optimistiskah juga sama seperti RK dan juga Pramono yang mengatakan yakin sekali pilkada ini 1 putaran? Baik, 1 putaran. Ini bisa memungkinkan karena jarang gubernur menjadi independen. Dan kita melahirkan anak-anak yang the best antara Dharma Pangrekon dan Pak Kun. Inilah yang menjadi solusi Jakarta macet, Jakarta ribet menjadi Jakarta aman. Di samping pembiayaan yang tentunya cukup mahal jika terjadi 2 periode, namun harapan kami, rakyat Jakarta tentu sudah paham bagaimana selama ini kita terlalu besar anggaran untuk lain-lain, namun lebih sederhana jika independen dimenangkan. Terima kasih. Oke, baik, kita akan tunggu bagaimana adu tagline, adu visi misi, janji-janji yang segera harus dituntaskan jika memang nanti salah satu pasangan calon ini benar-benar akan terpilih nanti di Pilkada 1 putaran. Pastinya janji adalah hutang dan hutang itu harus dilunasi. Terima kasih Mas Ciko, Mas Agung Baskoro, Mas Fah, dan juga Bang Nelson telah bergabung bersama kami. Terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum, sehat selalu Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Salam.